Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita kembali lagi untuk belajar bersama-sama. Nanti akan katakan poin mencatat sehingga selesai nanti ibadah dibaca ulang lagi, kenal lagi khotbah ini. Hari ini renungan kita terambil dari 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai ke 31. Karena Lembaga Alkitab Indonesia dikasih 2 judul untuk recap. Mari kita baca lengkap ini, karena ceritanya 1 Raja-Raja 14 ini ada kedua raja ini. Ada raja yang di Israel Utara maupun ada raja yang Israel Selatan. Kalau di utara itu berkedudukan di Samaria, sedangkan selatan itu berkedudukan di Yerusalem. Dan dua raja, sesudah namanya Salomo ini berpecah dua kerajaan. Mari kita benar-benar persiapkan diri, membuka hati kita, hati rohani kita, telinga rohani kita, mata rohani kita, sehingga ibadah Sabat pagi ini tidak akan sia-sia. Karena ini sangat penting, saudara. Perjalanan kita itu mungkin masih jauh di sana. Selama kita masih ada nafas kehidupan itu, mari kita perhatikan perkataan Tuhan yang sudah dicatat dalam buku ini. Kali lagi hari ini ambil dari 1 Raja-Raja 14 1 sampai yang ke 31. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit, lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan ketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli air madu, dan pergilah padanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur, karena ia sudah tua. Tetapi Yahweh telah berfirman kepada Ahia bahwa istri Yerobeam datang untuk menanyakan padamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah orang lain. Tetapi sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam, mengapa engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Dan pergilah katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud, dan berikanlah kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku, mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan lebih jahat dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu ilah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripadanya Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis.
Tiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan mati di padang akan dimakan burung yang udara, seperti Yahweh yang mengatakan, tetap bangunlah, pulanglah ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur, sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya terdapat sesuatu yang baik di mata Yahweh Tuhan Israel. Dan Yahweh akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel, akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Yahweh akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelaga di air, dan ia akan menyentakan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyentakan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Yahweh. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, dan mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat masuk melangkah ambang pintu rumah, matilah anak itu, dan mereka menguburkan, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai firman Yahweh yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang, bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun, kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Yahweh dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Tetapi orang Yahuda melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan mereka menimbulkan cemburu dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelaturan bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Yahweh dari orang Israel. Tetapi tahun kelima sama Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Israel menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampas. Ia merampas juga skala perisai, emas, dan dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Yahweh, bentara-bentara itu membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula lah yang mengembalikan ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam, segala yang dilakukan bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yahuda. Dan terus menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kembali pagi ini kita belajar bersama-sama
dari satu raja-raja 14 ini dikasih judul Lembaga Kitab Indonesia itu, ya, 2 judul. Karena memang di situ ada 2 raja. Ada namanya Raja Yerobeam, itu ada di bagian utara, beribu kota kan namanya Samaria. Sedangkan yang selatan itu Israel Selatan, itu ibu kotanya namanya Yerusalem. Jadi kedua raja ini, saudara, sama-sama berdosa. Kalau kita belajar kedua raja-raja ini, Raja Yerobeam itu permanen, saudara. Kalau kita baca di Rehabeam ini, kalau kita baca di Tawarik, kalau nggak salah sana Tawarik 20, artinya dia sadar kalau Yerobeam ini, Rehabeam ini agak sadar dia, ya, sadar kesalahannya. Ya. Tadi kita sudah baca bersama bagaimana Raja Misrael itu menyerang namanya Yahuda. Tapi akhirnya dia sadar kesalahannya, saudara, ya. Jadi kalau kita baca di Tawarik sana diceritakan dia sadar. Akhirnya dia kembali. Tapi sekembali-kembalinya dia ini, raja satu ini, Rehabeam itu, tapi bukit-bukit pengorbanan. Jadi di situ dicatat bagaimana namanya zaman itu di selatan itu ada namanya bukit-bukit pengorbanan. Jadi bangsa Israel ini bukan hanya menyembah namanya Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini, tapi ada juga penyembahannya mereka itu di atas gunung-gunung, ya, di bawah pohon. Mereka juga bikin patung-patung, kan, ya. Ini dicatat dari raja ke raja itu, makanya mengatakan kalau di selatan itu tidak sepenuh hati, tapi masih ada namanya pengorbanan di atas gunung. Kalau di utara itu dosa Yerobeam. Jadi dosa Yerobeam ini itu sampai ke pembuangan ke Babel. Ya, jadi tidak ada kesadaran di situ. Tetap saja mereka itu namanya dosa ini, ya, dosa ini mereka piara. Apa yang dilakukan oleh namanya Yerobeam tadi, fatal sekali. Karena di situ dia bikin kedua anak sapi. Kalau kita baca mundur ke belakang itu 1 Raja-Raja 12 itu kan tercatatlah di situ bagaimana namanya Raja Yerobeam ini dia bikin 2 anak sapi. 1 di Batal, 1 di Dan. Jadi 2 anak sapi yang dibikin. Bukan itu saja yang dia lakukan, terus dia robah. Jadi dia robah lagi. Ini perayaan. Yang dia robah itu apa? Kalau kita baca, makanya penonton atau maupun jemaat ini nanti dibaca lengkap namanya 1 Raja-Raja 12 di sana. Bagaimana namanya dia menipu pengikutnya ini yang di utara ini. Jadi pondok daun itu, ya, pondok daun itu bulan ke-7, tapi dia robah, dia geser ke bulan 8, saudara, ya. Tanggalnya sama, tapi dia robah bulannya. Nah, inilah awal mulanya dosa ini. Dosa utara ini terus berkembang, ya, berkembang, ya, yang dilakukan oleh namanya utara ini, ya. Makanya kalau kita baca dari atas tadi itu kan, pada waktu anaknya sakit tadi, tolong deh pergilah ke Nabi Ahia, kan katanya, bagaimana nanti anakku? Akhirnya dia bilang, ya, anak ini akan mati, hanya dia yang dikubur, ya, hanya dia loh. Makanya kalau kita baca lengkap ini kitab suci ini sampai kepada namanya 2 Raja-Raja 17 ini bagian utara. Jadi ada 3 raja di situ yang dihapus, ya. Siapa? Mungkin ada yang tahu jemaat? Ada 3 raja yang dihapus, siapa? Yerobeam, Baisa, sama namanya apa? Ahab. Jadi ada 3 raja ini yang dihapus betul-betul, keturunan mereka nggak ada. Ada 3 loh raja ini. Atas perbuatannya namanya Yerobeam ini, dia melanggar, dia berdosa kepada Tuhan itu, ada 3 raja yang dihapus. Pertama ada namanya Yerobeam, hapus, mati nanti di padang, akan dimakanin anjing lah, ya.
di kota lah, di padang burung, nanti di kota dimakan anjing lah gitu, disapu bersih. Jadi yang menyapu bersih ini saudara ya, yang menyapu bersih ini namanya Baisa. Nah, Baisa sendiri juga tidak sadar, akhirnya apa? Keluarga Baisa sendiri pun dihapus juga. Baru namanya apa? Ahab. Nah, Ahab ini lebih menggila lagi loh saudara. Kalau orang baca itu kan pasti kawin, namanya apa? Anaknya Raja Sidon, namanya bernama apa? Isabel. Makanya ada kata-kata sekarang itu roh Isabel. Roh Isabel artinya Isabel itu menguasai laki gitu loh ya. Ini adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk di situ ya, dan memang tidak bisa diulang lagi. Sampai akhirnya kalau kita baca selanjutnya itu 2 Raja-Raja 17 di sana, karena kalau nggak salah 41-42 ayat itu, saudara sudah baca di situ, ketahuan nanti mereka akan dibuang, itu mereka permanen. Tapi kalau selatan itu ada kesadarannya, beberapa raja yang sadar lah. Terakhir kali namanya Yosia, ini kan dia luar biasa kan, ya, dia raja benar lah Yosia ini kan. Habis itu kan tidak ada raja-raja lagi sampai saat ini. Jadi dari Raja Yosia sampai detik ini ya, tidak ada lagi raja-raja Israel ini, karena dijajah dari bangsa ke bangsa kan gitu kan ya. Ini dicatat dalam buku ini ya. Sehingga saudara ini hari ini harus benar-benar saudara perhatikan. Makanya saudara tuh jangan ngantuk ya. Jemaat maupun di luar sana, perhatikan khotbah ini. Ini kan khotbah saya, ini kan saya ambil dari catatan-catatan kitab suci ini ya. Kalau ada orang dia khotbah dengan cara letterek, silakan aja. Ya, karena memang yang dituntut kita itu, dituntut Tuhan itu harus ikuti yang tertutup. Apa yang sudah diperintahkan Tuhan itu harus kita ikuti. Jadi namanya hukumnya Tuhan itu tidak ada yang sulit gitu kan. Tidak ada, memang tidak pernah ada yang sulit lah. Ya, hanya kita mau kan ikuti perintah Tuhan. Karena mereka tidak ikuti perintah Tuhan tadi ini, akhirnya apanya? Anaknya mati kan. Akhirnya sudah diberitahukan juga bahwa nanti keluargamu akan habis lah. Ada yang mati di kota, ada yang mati di ladang lah, dimakan anjing lah, dimakan, benar-benar terjadi loh saudara ya. Tapi raja ini Yerobeam, sekalipun ada ancamannya gitu, dia tidak sadar loh saudara. Dia tetap dosa itu dia jalankan, dia tidak sadar gitu loh kan. Makanya saya mengatakan sampai zaman kita ini memang edan betul manusia itu ya. Kenapa mereka seperti itu juga? Karena itu tadi, tidak mau membaca kitab suci. Padahal kalau kita baca kitab suci, ingat loh ya, jadi orang Israel itu dikeluarkan dari Misraim itu dijamin oleh Tuhan. Amin. Dijamin loh. Tapi tadi kan kalau kita baca tadi ayatnya 16 bagaimana? Coba satu orang ayat 16. Kita kembali dulu Raja 14 ayat 16 ya. Itu katanya dia lepas karena dosa. Coba. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Coba kan? Jadi dia lepas tangan karena dosa. Itulah yang tidak dipahami oleh orang Kristen, dari Pak Pendetanya sampai jemaat. Mereka tidak tahu itu apa itu dosa. Kalau mereka tahu, gak mungkin mereka tidak mungkin berani mengatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Kalau mereka mengerti, sampai zaman kita ini ya, ini katanya tadi dia lepas tangan karena dosa ya. Jadi juga jangan sampai gagal paham juga, makanya kita harus baca kitab suci dengan benar, baik ini dengan berurutan. Jangan mengatakan karena dia sudah lepas tangan ini berarti Israel itu sudah terhapus di bumi ya. Jadi dia lepas tangan dalam hal apa dulu ya? Apakah Israel itu benar-benar dilenyapkan ya? Dilenyapkan di kolong langit? Oh tidak saudara, tidak ya. Jadi dia lepas tangan itu ada hal-hal ya, contoh namanya penyakit, masalah makanan isi perutnya, masalah paperamas. Tapi tidak ada kata yang mengatakan karena dia lepas tangan terus orang Israel itu terhapus di kolong langit. Tidak ada.
Ya sebaliknya saya bilang, makanya bangsa ini dibedakan dengan bangsa yang lain. Memang bangsa ini sangat spesial saudara ya. Memang dibedakan. Ya. Karena apa saya mengatakan ini? Maka saya teliti kitab suci ini sudah 24 tahun. Ya. 190 kali ya. Saya baca, saya teliti lah. Saya teliti dengan baik. Bagaimana saya bilang tadi ini bangsa ini dikeluarkan itu ada jaminan mereka. Misalnya contoh masalah makanan, lu nggak usah pikir karena dia bawa apa di tempat yang ada susu dan madunya. Jadi pada waktu namanya Mose ini perintahkan supaya bangsa ini keluarkan dari Misraim menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu sudah dijamin. Dia jamin pergilah di sana tempat itu dia penuh susu dan artinya ada kemakmuran lah, lu tidak akan kelaparan lah, ya, lu tidak akan mati dengan kelaparan lah, kan gitu. Saya akan menjamin. Coba satu orang, ya, Keluaran 3 ayatnya 7 sampai 8. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Ya. Ini dijamin loh saudara ya. Ini makanya saya bilang kalau orang saja baca saja ini kelima kitab ini saudara, tidak terjadi loh seperti yang kita tonton sekarang di dunia ini. Coba kan? Hanya persoalan mereka nggak mau nih, manusia memang manusia susah banget deh. Jangan untuk membaca, mau mendengar saja pun ini orang kalau sudah sekian lama langsung ngantuk. Coba satu orang baca. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Misraim, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Misraim dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Coba kan, akhirnya dia bilang tuntunlah bangsa ini menuju tanah namanya perjanjian kepada Abraham, Ishak dan ya itu namanya penuh susu dan madu. Artinya lu tidak akan kelaparan di sana nanti. Saya akan jamin lah, isi perutmu dulu tidak akan miskin lah. Coba, ya. Kedua, ada jaminannya juga di situ. Masalah namanya penyakit, ya. Jadi dijamin juga lah saudara. Yang penting sekarang ikuti saja perintahku, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Aku akan jamin namanya kesehatan. Ini kesehatan penting nggak? Halo jemaat? Penting. Itu kesehatan itu penting nggak? Penting. Ya. Sangat penting loh saudara, kesehatan itu penting sekali loh saudara, sangat penting sekali ini. Dijamin juga di situ, ya. Dijamin, catat di mana satu orang baca namanya Keluaran 15 ayat 25 sampai 26 yang kencang, supaya pendengar itu mencatat saudara, ya. Jadi ada jaminan ini, ya, jaminan kepada mereka ini, lu tidak akan kelaparan, juga lu tidak akan kena penyakit, peperangan juga Tuhan yang berperang, ya, dicatatlah dalam isi buku ini, ya, dalam kitab apa hukumnya Tuhan ini, yang orang Kristen itu bilangnya suruh buang ini. Coba saudara, ini miris loh saudara, miris sekali. Coba buat satu orang. Mose berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Yahweh yang menyembuhkan kau. Coba, jadi kalau engkau tidak menyimpang, dalam nama hukumku ini dijamin loh saudara, isi perutnya dijamin, kesehatannya juga dijamin saudara. Tapi kalau kau belok, ya, kalau kau menyimpang, ya, akan kena namanya malapetaka maupun penyakit saudara, ya. Satu orang, ya. Apa Ulangan 7 ayatnya 15. Yang kenyang. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Misraim itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Coba kan,
Dia akan, kalau engkau benar-benar mencintai namanya hukumnya Tuhan ini, dia akan menjauhkan penyakit, ya. Tapi diberikanlah kepada orang-orang yang bilangnya Taurat tidak berlaku lagi, diberikanlah penyakit. Catat ini, ya, catat loh, ya. Makanya saya mengatakan kalau kamu baca namanya tadi 1 Raja-Raja ini 14, dibaca lengkap. Ya, makanya saya mengatakan dosa itu makin bertumpuk. Akhirnya apa? Ada kelaparan, ya, dari namanya Ahab ini tercatat di situ, ya. Sampai namanya anaknya Yehoram itu ada kelaparan, saudara. Sampai namanya mereka makan anak-anaknya mereka sendiri, saking gak ada makannya. Ya, makanya saya mengatakan, tolong catat ini, ada seorang janda, namanya janda di Sarfat ini bukan orang Israel, tapi dia orang Sidon, tapi dia percaya kepada Tuhan. Ya, itu tercatat kalau kamu baca sana 1 Raja-Raja 17 itu, kan zaman kelaparan yang luar biasa. Lapar loh saudara, sampai kering kerontas saudara, nggak ada lagi makan, air saja pun susah carinya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka melanggar namanya perintah Tuhan. Mereka tidak hiraukan lagi apanya hukumnya Tuhan ini. Mereka tidak mengenal Tuhan lagi. Mereka ganti namanya seenak-enak perutnya mereka. Seperti contoh sekarang orang mengganti nama orang Israel, ya, sampai sekarang ini, sampai detik ini, ya, mereka ganti namanya Tuhan itu Adonai. Ya, kadang-kadang mereka sebut sama dia adalah Hasem, saudara. Ini kejahatan. Ya, jadi dicatat di dalam mengganti-ganti nama Tuhan, tidak mengenal Tuhan lagi, itu kejahatan namanya. Jahat banget ini, ya. Jadi ingat tadi sudah dijamin makananmu akan saya bawa di sana yang penuh madu, susunya, ada airnya sana, ada sungainya. Pokoknya lu tidak akan kelaparan sana, saya akan jamin. Ya, saya akan jamin selama engkau ikuti perintah. Ya, jadi kalau kita baca ini, makanya saya mengatakan kalau kamu baca namanya dari Kejadian sampai Ulangan itu jangan sampai dari lahirmu sampai matinya nggak pernah tuntas. Cobalah ambil waktu sedikit lagi dulu supaya kau baca dari Kejadian itu sampai Ulangan itu paling tidaklah 3 hari lah, 3 hari selesai. Ya. Kalau kau lakukan seperti itu pasti kau sadar. Gak mungkin lah lu ikut-ikutan sekalipun mereka miliaran orang Kristen. Tidak mungkin lu ikut-ikutan, Taurat itu tidak berlaku. Ya. Makanya perlu sekali sekarang ini ikuti ini khotbah ini. Ini saya catat, tapi tidak secara detil benar. Kalau secara detil ini kan memang tidak cukup lah 1 jam lebih ya. Ya, bisa 2 jaman, bisa 3 jam itu, saudara ya. Ya. Jadi saya tidak mendetil. Jadi saya mencatat namanya dosa ini. Ya. Makanya saya bilang sampai zaman kita ini itu lebih menggunung-gunung. Ya. Kenapa saya bilang menggunung-gunung ini? Karena tidak pakai korban lagi sekarang. Karena Yesus sudah mengorbankan nyawanya, ya, menebus orang-orang tadi yang patuh kepada Taurat, kan gitu. Ya. Tidak bisa lah sekarang. Kau langgar lagi hukum Tuhan atau lo ngomong Taurat itu tidak berlaku lagi, buang saja. Ini namanya dosa kekal. Yang sampai saat ini orang Kristen itu tidak sadar. Mereka lebih percaya dengan Pak Pendetanya, dengan gedungnya yang namanya yang megah tadi itu sudah tidak perhatikan lagi isi kitab sucinya. Ini yang terjadi loh sampai saat ini. Ingat baik-baik ya, ini dicatatkan apa yang dilakukan Yerobeam ini itu bukan 1-2 hari digulung, itu ratusan tahun kemudian digulung, dibuang sampai detik ini. Jadi utara ini saya mau beritahukan. Kerajaan utara yang berkedudukan di Samaria digulung itu zaman 2 Raja-Raja 17 itu, ya, menggulung itu, buang ke Asyur. Itulah sampai saat ini, ya. Makanya saya mengatakan sampai saat ini dosanya makin bertumpuk-tumpuk karena banyak sekali sekarang di Israel itu masab-masabnya, aliran-alirannya, ya. Kita lihat kan orang Israel itu banyak sekali aliran-alirannya kan, pecah kan gitu kan. Begitu juga orang Kristen ini kan, coba kan orang Kristen itu banyak sekali kan, pecah-pecah kan gitu. Kenapa seperti itu? Ada apa ini? Ya. Terus kita ikutin yang mana? Makanya saya mengatakan kepada jemaat, kembalilah kepada hukumnya Tuhan. Jangan hanya mengatakan hukum Tuhan dan itu dulu, praktekkan. Bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya.
Kalau engkau lakukan itu, pasti lo tidak akan ikut-ikut. Seperti janda di Sarfat ini. Loh, di Sarfat ini kan saudara, ini janda ini kan orang-orang Kanaan, bukan orang Israel. Coba kan, apalagi dia di utara saudara. Coba kan, dia bertahan dengan anaknya, dicatat loh ini. Dia mencatat bagaimana ini. Coba kita renungkan apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Enggak ada loh saudara. Kristen ini tetap saja dosa itu ditumpuk-tumpuk. Coba kan. Padahal di dalamnya ada ancamannya. Makanya perlu saudara ikutin khotbah ini sampai selesai lah. Paling lu keluar berapa sih? 15.000, 20.000, masa lu rugi banget sih? Ya. Taruhlah sahabat ini kan, tiap sahabat 20.000 ya. Lu nonton ini sampai tuntas kan gitu ya. Coba kan? Nggak merasa rugi kok. Karena ini bukan karangan-karangan saya, ini penelitian saya selama 24 tahun. Saya mencatat ini saudara. Ya. Jadi saya ini seorang peneliti, saya seorang pembaca. Ya. Saya bukan ahli, ya. Tapi saya peneliti. Gitu loh, ya. Meneliti namanya isi kitab suci ini. Bertahun-tahun loh saudara ya, 24 tahun saya baca kitab 190 kali, mau masuk lagi 191 ini, gitu. Karena saya suka sekali namanya baca kitab suci ini, suka, benar-benar suka. Karena itulah makanan rohani saya setiap hari, ya. Selama 24 tahun itu saya baca tidak pernah berhenti. Jadi saya mencatat isi kitab suci ini, sehingga saya membagikan, ya. Karena di sini pun saya tidak akan mengorek-ngorek namanya perburuan, ya. Karena ini pun yang subscriber ini saya jamin itu kan di mana-mana kan, mungkin ada di Kalimantan, mungkin ada di Nusa Tenggara Timur, mungkin ada di Sumatera kan begitu kan. Ada yang subscriber ini kan 322 sekian lah, kan gitu kan. Tapi saya melihat itu ya 322 ini itu mungkin orang-orang yang ya kalau ada pulsa mungkin sahabat akan dia nonton, kalau tidak ada pulsa mungkin akan datang pada download. Karena saya pelajari itu sudah, ya. Tapi ingat saya mengatakan ini saya berdiri di sini bukan untuk saya mencari perburuan, ya. Saya sampaikan ini apa adanya yang saya ketemukan dalam isi kitab suci itu saya sampaikan. Kalau ada juga masa bilang, kalau ada yang komentari, ya komentari dia pakai pasal dan ayat, kan gitu loh. Ya. Jangan nunggu-nunggu juga kan, gitu kan. Ternyata kan selama ini mungkin dulu ada komentar yang kita balas tidak balasan lagi, mungkin dia hilang orangnya. Saya yakin tadi ini yang 300 subscriber ini orang-orang yang punya niat lah, kan gitu kan. Ya. Makanya kalau engkau seorang bapak, ya marilah bantulah melalui sekarang kan. YouTube ini kan berapa sih kita bayarkan gitu, kita sampaikan kepada orang siapa saja yang mendengar itu, coba kan, ya. Jadi ingat saya bilang, saya ambil lagi tadi janda di Sarfat, bacaan nanti 1 Raja-Raja 17 di sana lengkap loh itu dicatat sana itu namanya janda-janda di Sarfat. Kembali lagi tadi, akhirnya dia bilang lepas tangan karena dosa gitu. Apa itu dosa? Makanya ikuti nanti khotbah ini sampai selesai supaya tidak gagal paham, ya. Bagaimana namanya orang Israel ini melakukan dosa padahal tadi sudah dijamin kesehatannya, dijamin isi perutnya, peperangannya. Misalnya peperangan sekarang, Ulangan 20 ayat 1. Coba. Ulangan 20 ini dijamin itu semuanya ini gitu loh. Tapi ini gara-gara Yerobeam ini merubah-rubah gitu, ya. Dia merubah-rubah ini kan membohongi orang, dia pindahkan saja tadi bulan 7 jadi bulan 8 gitu, ya. Ya Ulangan 20. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yang di tentara yang lebih baik daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Yahweh Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Israel menyertai engkau. Coba kan? Jangan engkau takut. Makanya kalau kita baca riwayatnya namanya Raja Daud ini pada waktu dia lawan namanya Goliat, ya. Kalau engkau baca sana 1 Samuel 17 di sana kan dicatat di situ, dia berani loh saudara. Kenapa dia berani ini raja benar satu ini? Dia tahu loh, bukan dialah yang perang tapi
Tuhan, karena itu ada jaminan tadi itu. Jangan engkau takut, saudara. Beda namanya Yerobeam ini. Dia nanti kalau saya ikutin lagi segini, wah nanti mereka datang lagi rampas lagi raja. Ini raja satu ini diangkat oleh Tuhan loh, saudara. Bagaimana Salomo menyimpang karena Salomo sendiri sibuk dengan istrinya ini yang begitu banyak. Akhirnya masa tuanya si Salomo ini kayaknya pikun, saudara. Dia tidak benar lagi. Karena dia urusin namanya istrinya kan dari bangsawan kan 700 orang. Terus dari gundik-gundiknya 300, ada 1000 orang. Coba dia melayani istri sekian. Ini saudara. Padahal di sana kalau kita baca Taurat itu jangan kebanyakan istri gitu loh, Coba jangan kebanyakan numpuk juga harta gitu. Karena saking banyaknya hartanya juga Salomo ini, kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 11 sana kan dicatat bagaimana namanya Salomo ini, menyimpang, saudara. Akhirnya terpecahlah nama kerajaan ini. Kerajaan utara itu Yerobeam, kerajaan selatan itu namanya Rehabeam, saudara. Jadi Yerobeam ini dari keturunan namanya Efraim, saudara. Jadi keturunan Efraim itu namanya Yerobeam. Sedangkan Rehabeam ini anaknya Salomo gitu, bagian selatan. Sampai terakhir itu namanya Raja Yosia ini, raja benar, luar biasa benarnya gitu kan. Sampai saya bicara ini sudah tidak ada lagi pemimpin di Israel, tidak ada raja lagi. Dia berubah lagi, sekarang Israel itu bukan kerajaan lagi, bukan republik lah, gitu kan. Karena ada presidennya dengan perdana menteri. Ini adalah perbuatan mereka ini menyakiti hati Tuhan. Coba kan, kalau kita catat lagi, tadi kan sudah ada jaminan segala macam, lu nggak usah mikirin perutmu, lu nggak akan kena penyakit, lu kalau perang itu nggak usah takut deh, pokoknya lu nggak takut, saya lah nanti yang perang, kata Tuhan ini jaminan. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita baca, ini dosa ini kan berjalan sebenarnya. Siapa sih yang juga bikin anak sapi? Selain tadi ini kan zaman raja-raja. Di zaman Moses bikin anak sapi nggak? Mereka bikin anak sapi loh, saudara ya. Jadi ini dosa ini kan juga terus jalan sampai raja-raja ini. Kalau kita hitung dari namanya dicatat Taurat itu sampai kepada raja-raja itu kurang lebih itu 400 berapa? 80 tahun ya, sampai Raja Daud ini ya. Kalau habis Raja Daud kan Salomo kan baru ini tadi Rehabeam, dan itu kurang lebih ya. Kurang lebih itu saudara ya, 500 tahun loh saudara ya. Ini bikin anak sapi satu orang. Keluaran 32 ayat 1 sama 4. Cepat. Ini mulai dosa ini saudara ya. Ini anak sapi yang pertama ini. Luar biasa ini. Ini dosa-dosa sehingga Tuhan ini lepas tangan loh saudara. Satu orang, Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Mose mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Aaron dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Mose ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mitsraim. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Aaron kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Aaron. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mitsraim." Coba kan saudara, ini benar-benar bangsa tegak tengkuk ini. Kalau kita baca dalam kan memang mereka dijulukin mereka tegak tengkuk ini. Bayangkan saja dibikin anak sapi. Coba kalau dia bikin kayak gambar manusia itu masih mendingan saudara. Tapi anak sapi, ini kan tabiat-tabiatnya mereka. Waktu di Misraim sana mereka menyembah sapi loh saudara. Ya, coba akhirnya dia bikinlah anak sapi di situ. Inilah Tuhanmu yang menuntun engkau dari Misra. Ini pembohongan saudara. Padahal kalau mereka punya otak sendiri atau punya hati sendiri,
pada waktu namanya 10 hukum Taurat ini ditulis, sebelum ditukik oleh batu itu, mereka mendengar suara tuh, mereka dengar suara Tuhan nggak? Ya. Mereka dia berbicara di tengah-tengah api, saudara. Bukan namanya suara anak kambing, tapi suara manusia, saudara. Bayangkan aja mereka menipu, bikinlah anak sapi. Inilah Tuhanmu yang menuntun engkau dari Misraim menuju tanah Kanaan. Nah, akhirnya apa? Inilah dosa fatal. Ya, coba pada waktu itu Tuhan itu tidak melunakkan hatinya, itu kan sudah mau dihapus juga kan, mau dihadar habis lah mereka ini kan gitu kan. Akhirnya apa? Mose bilang, ingatlah hambamu Abraham. Jadi ingat ya, sampai saat ini Israel itu tidak dihapus di kolong langit karena ingat apa? Perjanjian Abraham ayat 13. Coba. Ini dia angkat loh ya, akhirnya Tuhan melunak. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Coba saudara, melunakkan hatinya Tuhan pada waktu cekel betul-betul itu, pada waktu mereka bikin anak sapi ini, ya, mereka menyembah ini, mereka menipu orang Israel ini, ya. Ini loh Tuhanmu, sapi loh saudara. Kalau dia namanya patung itu berbentuk manusia, ya, masih mendingan. Ini anak sapi. Coba saudara, akhirnya apa? Biarkan aku habisin mereka. Akhirnya dia bilang, ingat loh perjanjianmu. Ingat loh perjanjianmu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan kalau kejadian itu sana ada 4 tokoh, ya. Ada Noah, ada Abraham, ada Ishak dan ada Yakub, saudara. Ya. Jadi kalau saudara pelajari isi kitab suci, pelajari yang benar, ya. Bacalah dengan benar, pakai hatinya, ya. Pasti engkau lolos dari kematian. Pasti engkau tidak akan pernah mau diajak-ajak ini, yang sampai sekarang ini memang gila betul-betul ini manusia ini, bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, saudara, ya. Jadi saya teliti ini bertahun-tahun ya saudara, bagaimana dosanya mereka ini makin menumpuk, saudara. Makin menumpuk loh, saudara. Akhirnya habis Moses siapa? Halo, yang menggantikan siapa? Siapa? Yosua ben Nun, ya. Jadi nama sebelum diganti namanya siapa? Namanya pertama apa? Nama aslinya? Hosea. Ya. Jadi Hosea ini Ben Nun. Ya, karena memang dia benar-benar dia kagum nama Yahweh ini, akhirnya abdinya dia, ya, namanya Hosea digantikan namanya Yahweh Sua, Yahweh penyelamat, disingkat jadi namanya Yasua, ya. Atau kalau orang bilang sekarang itu mereka pakai namanya Yahosua, gitu kan? Yahweh penyelamat. Dipakailah ini karena dia kagum, ya. Yosua ben Nun itu sempurna nggak? Halo? Dia sempurna sekali, tidak catat, ya. Akhirnya apa? Sesudah namanya Yosua ini berdosa nggak mereka? Itu dosa itu makin bertambah nggak? Tadi kan sudah bikin anak sapi, dihancurkan, ya. Sadar nggak orang Israel? Tidak sadar, saudara. Habis namanya zaman Yosua ben Nun, akhirnya masuk di apa? Hakim-hakim di sana itu tercatat juga kejahatan mereka ini, ya. Kejahatan mereka dicatat ini, bagaimana mereka meninggalkan hukumnya Tuhan, termasuk juga mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Ya, mereka bergantikan namanya Baal maupun Aserah, saudara. Jadi kata Baal ini dari Aserah dari situ. Ini kejahatan mereka ini. Makanya tadi kan yang di Robeam ini kan percaya kepada Baal dan Aserah, saudara. Mereka anggap itu kan nama Tuhan juga. Begitulah sekarang kan, ya. Sekarang misalnya orang Kristen Yesus tidak tahu dari mana aslinya, ya. Yang benar di dalam dia bernama Yahweh penyelamat, Yesua atau Yahweh penyelamat. Karena ada
tulisannya Yothe Waw Sin Ayin. Ya. Coba kan? Hanya kan berjalanlah waktu ini, namanya tadi Yahosua bin Nun tadi atau Yahweh penyelamat ini, ya, ditulis Yothe Waw Sin Ayin, ya, di kemudian hari itu dikebiri lagi. Akhirnya bukan namanya Yahosua bin Nun lagi, dia bernama Yesua. Ada catatannya. Ya. Saya mencatat. Jadi saya catat dosa ini. Jadi di situ juga lah mereka berdosa lagi ini. Inilah dosa ini tercatat Hakim 3 ayat 7. Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Coba kan, jadi mulailah dari situ, mereka tidak pedulikan lagi. Sudah tadi anak sapi zamannya Mose ini sekarang mereka ini tidak percaya lagi, mereka ganti lagi namanya Baal dan Asher. Nah inilah yang mereka pegang ini. Kalau kita baca namanya hakim-hakim ini saudara, hanya kita ketemu di sana ada satu namanya yang beres, ya, namanya Gideon loh saudara ya. Jadi hakim-hakim itu ada Gideon, tapi Gideon sendiri pun juga tidak sempurna juga, karena dosa dan dosa itu kan hakim-hakim berapa pasal? Halo, ada 12 pasal saudara. Jadi dicatat sana 12 pasal itu orang-orang semau-maunya deh, sesuai yang dia yakin, dia bikin sendirilah agamanya lah segala macam gitu kan, ya. Jadi hakim-hakim ini saudara dicatat sana ada satu-satunya Gideon. Simpson sendiri pun juga tidak beres juga saudara, ya. Padahal Simpson itu kan apa? Itu Tuhan loh saudara, karena bapaknya dia ini kan sudah tua gitu loh, ya. Tapi beliau ini karena jatuh karena perempuan ini saudara, makanya saya bilang laki itu gampang jatuhnya, perempuan saudara. Ya. Begitu juga Simpson ini. Yang parahnya Simpson ini kan dua matanya kan dicongkel saudara. Akhirnya dia bunuh diri juga, ya. Dia bunuh diri loh saudara ya. Jadi matinya Simpson itu juga tragis kan begitu, ya. Karena itu tadi menyimpang saudara, ya. Jadi ternyata ini penyembahan namanya Baal dan Asyera ini sudah dari hakim-hakim ini terus berjalan itu. Makanya di sana kita ketemukan nanti siapa sih, kenapa sih dikatakan namanya Raja Daud itu raja kebenaran? Halo, siapa yang tahu kenapa dikatakan Raja Daud itu raja kebenaran? Karena dia ikuti namanya hukum, dia kembalikan namanya hukum Tuhan saudara. 1 Samuel 2 Samuel 8 ayat 15. Supaya kita tahu nih saudara, ini perlu sekali saudara mendengar ini khotbah ini, ya, mencatat loh. Dia tidak pernah akan mentolerir akan kesalahan, ya. Anaknya saja dia tidak akan tolerir dilepas tangan loh ini. Dia bilang tadi, ya, ayat 16, 1 Raja 14 ayat 16 katanya Tuhan lepas tangan saudara, ya. Mari kita lihat nanti benar nggak ini, mereka mengalami nggak susahan dan lain sebagainya. Baca tadi. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Coba kan dialah yang kembalikan namanya hukum Tuhan. Makanya Raja Daud itu, dia namanya Taurat itu sudah, dia bilang Taurat itu sempurna. Ada nggak kata sempurna? Mereka katakan Raja Daud itu Taurat itu sempurna. Kenapa dia mengatakan sempurna? Halo? Kenapa Raja Daud mengatakan sempurna? Karena Taurat itu keluar dari mulut tuh, dicatatlah namanya Mose. Amin. Raja lo ini. Dia namanya Raja kamu, dialah yang sangat mencintai Taurat itu. Makanya Tauratmu itu apa? Pelita bagi terang bagi jahat. Kata siapa ini? Kata Raja Daud. Kalau kau baca di sana namanya Mazmur 119 ayat 105 sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, firman itu terang jalan jahat. Karena saking mencintai ini.
Ini yang dicintai Raja Daud. Ini dasarlah bangsa-bangsa ini. Seenak perutnya dia bilang Taurat itu dibuang. Nah kalau kau sudah buang, itu kan tahu akibatnya. Akhirnya tadi bilangnya, siapa saja yang mengikuti hukumku ini, aku akan hindarkan penyakit. Yang membenci, yang bilang Taurat itu aku berikan penyakit, saudara. Coba kan? Makanya dosa itu karena melanggar hukum Tuhan. Kalau engkau baca di sana, 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 107 ayat 17 sana, orang sakit itu karena dosa nggak? Coba baca, coba. Mazmur 107 ayat 17. Benar nggak coba? Halo? Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Coba ada orang-orang sakit karena kelakuannya mereka berdosa. Sekarang dihantam pakai penyakit, saudara. Coba kan ini bangsa-bangsa di kolong langit kita ini dihantam pakai badai, dihantam pakai penyakit segala macam, nggak sadar juga, saudara. Ya? Saya mengatakan umur manusia itu 70, kalau tua 80 tahun, itu pasti mati juga gitu, ya. Itu ketentuannya. Makanya kalau namanya 70-80 tahun itu namanya sakit tua, nggak kuat lagi, saudara, ya. Jadi marilah kita pelajari kitab suci ini dengan benar, dengan baik, supaya kita ini tidak gagal paham, saudara, ya. Coba bayangkan aja, akhirnya kalau kita baca tadi ini, dia lepas tangan, ya. Ini kalau kita lihat ada peperangan gitu kan, ya. Misalnya contoh namanya Rehabeam ini kan melawan namanya apa? Misraim kan, sampai mau ditaklukkan juga lah, saudara. Mau digaruk juga, akhirnya kan dia sadar ini, akhirnya selamat juga lah. Tapi kan akhirnya kan digaruk juga kan, emas itu diambil, dikeluarkan dari Yerusalem, saudara. Ya. Tapi karena dia sadar Yerobeam ini tidak jadilah namanya digaruk namanya apa Yerusalem ini. Karena dia sadar, ya. Rehabeam itu sadar. Tidak demikian namanya Yerobeam ini, gitu kan? Akhirnya apa? Dari tadi Yerobeam ini ada penyakit, kan anaknya sendiri pun kena penyakit mati, tapi dia bilang hanya satu orang nih yang dikubur, yang lain nanti mati di kota makan anjing, ladang makan buru, ya. Dan memang terjadilah itu kan. Akhirnya apa? Ada kelaparan itu kan, kelaparan. Padahal kalau kita baca Taurat itu, kalau kita baca namanya Imamat 26 di sana. Itu namanya ada namanya berkat dan kutuk, saudara, ya. Jadi kalau engkau baca Imamat 26 di sana, ada namanya berkat dan kutuk, ya. Jadi berkat itu, ya. Makanya saya mengatakan kalau orang Kristen berkat itu, mereka kalau dengar kata berkat itu pasti arah pikiran mereka kekayaan materi. Berkat itu tidak bicara kekayaan, saudara. Berkat itu adalah sukacita, damai sejahtera, apa lagi? Kesehatan, kehidupan, itu namanya berkat. Jadi kalau turun itu berkat, ya, diberkati itu orang, maka di dalamnya ada sukacita. Makanya dia suka sekali, orang yang diberkati Tuhan suka sekali namanya hukumnya tuh, dan suka sekali untuk membaca kitab suci. Itu orang yang tandanya, ya. Jadi orang yang diberkati, tandanya itu dia suka sekali membaca kitab suci ini, ya. Dan dia tidak pengaruh harus banyak uangnya dulu, dia tertawa, tidak, saudara. Jadi berkat itu namanya sukacita, damai sejahtera, kesehatan, ya. Karena itu jaminan dia. Jadi siapa saja yang mendengarkan firman-Ku, aku akan berkati. Tapi siapa yang menyimpang akan kena kutuk. Itu ya terjadi itu malapetaka, penyakit itu. Baca saja namanya yang lengkap di sana, ya. Karena kalau nggak salah 46 ada di Imamat 26 di sana, itu ada namanya berkat dan kutuk. Begitu juga lah yang paling panjang itu di Ulangan 28. Jadi Ulangan 28 itu ada namanya berkat dan kutuk, saudara. Itu lebih ngeri lagi loh, dikasih tahu di situ. Coba sampai makan anak-anakmu, sampai uri-urinya saking nggak ada makan.
Kan gitu. Kenapa seperti itu? Karena menyimpang ini, penyimpangan Yerobeam ini ditanggung generasi selanjutnya. Ya, karena generasi selanjutnya ini tetap namanya piara anak sapi ini. Mereka tidak kenal namanya Tuhan Yahweh lagi. Tetap mereka panggil namanya Baal dan Asyera. Kalau engkau baca 1 Raja-Raja 18 sana bagaimana Elia, ya, kita adu deh. Kamu panggil nama Baal, aku panggil nama Yahweh. Siapa nanti, ya, yang bakar korbannya dari langit nanti itu turun api dan itulah Tuhan. Mereka saksikan, mereka panggil Baal, tidak ada jawaban. Mereka panggil Asyera, tidak ada jawabannya. Dia panggil nama Yahweh, akhirnya apa? Turunlah api dari langit menyambar namanya persembahan namanya Elia. Akhirnya apa? Pada waktu dia perlihatkan itu tadi, itu orang Israel bertobat nggak? Halo? Jawab yang kencang dong. Bertobatlah mereka. Tidak bertobat, saudara. Malah sebaliknya mereka mengejar-ngejar siapa? Siapa yang mengejar Elia? Namanya Isabel, saudara. Ngejar-ngejar loh, saudara. Akhirnya dia kabur. Pada waktu dia kabur sana di gunung Tuhan, di Gunung Horeb, dia bilang, Tuhan, pulanglah, masih ada 7.000. Nah, kata 7.000 inilah masa bilang tadi, saya ini di YouTube ada subscriber 300 sekian. Saya yakin itu ada di mana-mana mereka itu. Ya? Dan memang saya doain kepada mereka ini yang menonton ini supaya dia jadi imam dalam rumah tangga. Dia akan bagikan nanti kepada yang lain-lain. Saya inginkan lagi supaya juga dia masuk dalam YouTube ini. Ya? Dia sampaikan apa adanya isi kitab suci ini. Ya? Coba kan, siapa lagi yang memasak telinganya zaman sekarang ini? Sudah ditutupi oleh namanya tadi berkat kekayaan, yang bilang berkat diberkati saya dengan kaya sama 5. Sudah ditutupi oleh apa itu kekayaan tadi ini. Mata rohaninya, telinganya dia tulikan, matanya dia butakan, dia pura-pura tidak tahu, dia pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat. Ini loh fakta loh, saudara ya. Nah, akhirnya apa? Mereka tanggung nggak tadi ini perbuatan namanya Yerobeam yang berdosa tadi. Akhirnya orang-orang makan anaknya nggak? Makan benar anaknya sesuai namanya catatan di Imam 26. Dimakan anaknya nggak? 1 orang. Cepat 2 Raja-Raja 6. Ayatnya 26 sampai 29. Ini benar loh, saudara. Jadi zaman Yerobeam itu tidak ada bagusnya, peperangan, kelaparan, segala macam, saudara. Banyak sekali sengsara lah orang-orang ini. Parah loh, ini parah sekali loh, saudara ya. 2 Raja-Raja 6 ayatnya 26 sampai 29. Cepat baca. Catat ini. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Yahweh tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan-kah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Coba, ini zaman Yahoram ini, saudara. Ini anaknya Ahab ini, saudara. Ya, coba. Jadi kejahatan itu makin menjana, akhirnya apa benar? Yang nubuatan namanya Imamat 26 tadi ini benar-benar terjadi. Akhirnya mereka makan anaknya, saudara. Nggak ada makan lagi. Coba kan, kalau kita baca lagi 217 sana, kan sudah parah di situ, sudah nggak ada makan. Akhirnya apa di sana? Nah, ada 2 orang kusta katanya. Kalau kita tinggal di kota mati juga. Kalau kita lewat ada orang-orang Aram ini kan kita udah lewat aja lah. Mau mati gitu. Akhirnya mereka lewat. Tahu-taunya apa? Tuhan masih menolong mereka, saudara. Akhirnya ada orang-orang aman dengar tadi orang Aram itu ada bunyi, wah ini sudah orang Israel itu pasti nyewa ini dari Misraim lah, dari mana-mana. Akhirnya mereka meninggalkan harta
benar. Tolong juga loh saudara. Jadi Tuhan itu tidak 100% itu lepas tangan, masih tolong saudara, ya kan? Makanya dia bilang kepala keledai namanya tai merpati. Apakah dimakan tai merpati saya nggak tahu deh saudara ya. Itu dicatat loh di situ. Ini perbuatan Yerobeam. Perbuatan Yerobeam tadi namanya bikin anak sapi, tambah lagi namanya hukumnya Tuhan dirubah saudara. Ya. Makanya saya bilang sekarang ini orang Kristen itu lebih nekat. Nekatnya ampun-ampun. Sahabatnya mereka tinggalkan, mereka bikin ini penipuan nih saudara. Ini harus kita bongkar juga. Dan kalau mereka berani itu nantang aja, pakai pasal juga ayat. Ya. Kalau saya bilang itu namanya sahabat kekal, itu ada pasal, ada ayatnya. Ya. Ini tertulis juga dalam Injil. Coba kan? Siapa ini? Ya, paling tidak kalau kebongkar sekarang kedoknya mereka ini sudah khawatir saudara. Dia khawatir kalau sudah nanti kalau dia jemaatnya nggak ada, mau makan apa? Ya, udah ketar-ketir. Akhirnya penipuan itu berjalan terus loh. Jadi dosa itu makin menumpuk sampai saat ini, ya, sampai detik ini. Ya kan? Mau bagaimana lo mau mengurai lagi? Kan tidak mungkin lagi Yesus mau turunkan 2 kali terus gantung lagi tombak lah, kan tak mungkin. Karena sudah diperingatkan, makanya ikuti namanya khotbah ini sampai tuntas. Ya. Coba. Jadi ini berjalan, akhirnya apa? Sesudah namanya Yerobeam itu punya Rehabeam anaknya bernama siapa? Abi. Ya. Habis Abiam siapa? Raja Asa. Raja Asa ini lumayan benar. Ya, dia lumayan benar Raja Asa ini. Tapi dicatat itu zaman Asa itu orang sudah tidak terima namanya ajaran yang benar maupun nama Tuhan yang benar. Dicatat loh di situ 2 Raja-Raja 15 ayat 3. Cepat. Ini harus dicatat ini saudara, supaya ini orang ini memperhatikan ini, ya. Ya, ikuti namanya khotbah ini dengan benar sampai tuntas. Kalau kau ikuti khotbah ini tuntas, pasti bukan saya yang menyelamatkan. Itu loh pasal tadi ayat yang menyelamatkan itu. Baca 2 Tawarik 15 ayatnya 3. Harus mencatat loh ini saudara ya. Saya juga lelah tubuh ini juga sebenarnya gitu loh. 24 tahun ini, ya. Nah, sampai mulut juga pun udah berbusa. Baca. Sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Ulang lagi sekali lagi. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran dan daripada imam dan tanpa hukum. Lama sekali tanpa Tuhan yang benar, tanpa memperoleh pengajar dari imam-imam yang benar saudara. Sekarang ini mereka sudah tidak kenal namanya Yahweh lagi. Makanya saya mengatakan orang Kristen itu paling jahatnya. Ya, kenapa saya mengatakan mereka itu jahat itu? Itu namanya Yahweh itu masih ada di buku kitabnya mereka itu yang mereka pegang itu. Yang dicetak lembaga kitab pendesa itu masih ada di belakang sana di kamus. Coba berapa manusia itu mendengar kata Yahweh itu mereka menghujat saudara. Kira-kira menghujat itu diampuni enggak ya? Ya? Kalau engkau baca Imamat 24 ayat 16 sana kalau tidak salah sana, siapa yang menghujat namanya itu dosa kekal tidak diampuni. Makanya saya bilang orang Kristen ini orang-orang nekatnya dan luar biasa nekatnya. Mereka bilang nama Yahweh itu nama setan. Padahal ini kitab yang dia pegang ini masih ada dicatat di situ. Coba kan? Di situ kan dia bilang kan Tuhan guru besar semua, ya Yahweh. Coba saudara. Mereka nekat ini loh anak-anak nekat yang baru anak-anak kemari ini, yang baru lahir kemari ini, dimabuk dengan namanya teknologi ini, segampangnya mereka ini. Mereka lihat, tahu lah itu kan apa sih sadis, diikut-ikutan juga Pak dari mulut Pak Pendetanya. Mulut Pak Pendetanya ini kan sudah dari generasi ke generasi. Coba kan, makanya saya mengatakan kitab yang kita pegang ini bukan salin dari Yerusalem. Ini dari Yerusalem itu ke Eropa sana. Akhirnya apa? Ditelan bulat-bulat di sini. Tidak, lembaga kita pendeta sendiri dia nggak mau merevisi ini. Padahal tuh aslinya sana kan sudah direvisi.
namanya King James itu kan sudah merevisi. Tapi di sini tidak mau. Kalau misalnya dia revisi di Indonesia, ya banyak orang nganggur. Karena Pak Pendeta itu kan tak punya ilmu apa-apa. Ilmu apa dia? Disuruh kerja sekuler kagak bisa. Jadi dipiara aja sampai sekarang ini. Ya, coba kan? Coba sebentar lagi kan ini kan bulan depan ini kan ada namanya Pesak kan? Ya, coba kan ada yang melakukan Pesak, terus ada yang bilangnya Jumat Agung. Ini kita ikut mana? Dalam kitab suci di dalam ya, itu kekal namanya Pesak ini. Zaman Yesua sendiri pun murid-murid Yesua juga pun tetap namanya Pesak. Tanggal 14 saudara. Coba kan? Terus kita ikutin mana? Loh di bumi sekarang ini kan terpecah-pecah kan banyak aliran. Ada orang yang ibadahnya Minggu, ada orang yang ibadahnya Sabat. Coba kan? Terus kita ikuti mana ini? Ya. Makanya satu-satunya supaya kita ini tidak gagal paham, supaya kita ini tidak bawa arus, bacalah kitab suci. Jadi ikuti petunjuk dari kitab suci. Pasti engkau selamat. Amin. Ya. Ikuti saja. Ya. Coba kan bermacam-macam sekarang ini. Tafsiran sana, tafsiran sini. Lama sekali orang tidak mengenal Tuhan yang benar maupun ajaran-ajaran dari imam-imam. Dari asal ini saudara sampai kita zaman sekarang kita terima lagi gak? Malah saya bilang ini orang Kristen super nekat. Memang nekat betul mereka ini. Taurat tidak berlaku. Benar-benar mereka singkirkan semua. Ganti semua. Coba kan? Lebih nekatnya lagi Tuhan sudah ganti nama. Termasuk orang-orang ini. Orang-orang ini. Rasul-rasul ini. Mereka ganti namanya. Ini kan nekat betul ini saudara. Dan tidak ada yang berani ini. Kalau mereka nyampaikan, ya, pasti dia gak berani. Kalau unsurnya dia itu cari uang, dia tidak akan pernah menyampaikan ini. Paling tidak nanti, kalau dia dengar, pasti kan waktu dia datang nanti di rumah ibadah, hei jangan dengar. Ada loh sekarang itu, yang di YouTube itu, coba kan, dia itu sesat itu. Yahweh itu apa? Taurat itu apa? Kan gitu kan? Mulailah karena ini si pendengar sendiri juga tidak pernah ngerti juga tidak pernah baca kitab suci, dia amin saja saudara. Ya. Coba kan, berapa orang ini yang mati? Ya, coba. Ini perbuatan loh, lama sekali tidak memperoleh hukum yang benar. Coba, itu kan zaman Asa kan? Akhirnya apa? Kalau kita baca 2 Raja-Raja 17, cepat. 2 Raja 17. 2 Raja 17, 7-8. Ini kalau saudara baca, jadi tolong supaya tidak gagal paham, supaya pemahaman yang benar, baca lengkap namanya 2 Raja-Raja 17 ini. Supaya engkau tahu perbuatan namanya Yerobeam ini ditanggunglah namanya generasi berikutnya. Babak belur saudara. Ya. Akhirnya benar-benar Samaria itu dihapus saudara, nggak ada benar-benar. Ya. Dihajar itu, dibuang sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Dari perbuatan namanya Yerobeam mengganti-ganti hukum Tuhan ini, ya. Pondok Daud tadi mestinya bulan ke-7 dia bikin bulan 8, terus dia bikin anak sapi sampai saat ini. Yang utara loh saudara. Kalau selatan ini masih ada lah. Sekarang kan mereka pulang kan ini kan, ya. Masih ada mereka ini, ya. Gitu loh, ya. Karena dicatat di Injil sana itu, ya. Masih ada lah namanya Yahuda maupun Benyamin. Karena Rasul Saul itu keturunan dari Benyamin, ya. Coba baca tadi. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Yahweh Tuhan mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mitsraim, dari kekuasaan Farao raja Mitsraim, dan karena mereka telah menyembah ilah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Yahweh dari depan Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Coba mereka piara saudara. Akhirnya dibuang ini karena mereka sudah meninggalkan namanya hukum Tuhan, mereka tidak pedulikan lagi. 13-14 ayatnya. Yahweh telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yahuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik
Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Coba kan, sudah diutuslah nabi-nabi, seperti contoh ada namanya tadi Nabi Ahia, ada namanya Nabi Elijah, ada namanya Nabi Elisa, tapi mereka tetap bandel, saudara. Kenapa sih ini digaruk-garuk mereka ini katanya? Karena perbuatan mereka ini lebih suka namanya pemerintah dosa nenek moyangnya. Bayangkan aja berapa ratus tahun nih, saudara, dari Yerobeam sampai ke zamannya Raja Hosea, karena Raja Hosea lah di 2 Raja-Raja 17 ada Raja Hosea namanya, ini digaruk, saudara. Garuk habis deh, buang deh. Jadi dirobohkan namanya Samaria ini sudah nggak ada lagi. Kenapa? Seperti tadi kan sudah kita dengar ayat 34. Ayat 34. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Yahweh dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Yahweh kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Coba kan, sekalipun ini tetap saja ini mereka tidak pedulikan namanya hukum Tuhan ini. Makanya saya mengatakan ini namanya Matitia 5 ayat 7. Dibaca nggak sekian orang? Pasti mereka baca. Dibaca nggak dari STH sampai doktor atau profesor? Mereka baca nggak? Pasti mereka baca, tapi mereka tetap membabi buta. Coba kan, saudara. Kalau sudah begini kan, saudara, ada, coba kan? Wah, sedih. Kok begitu nekatnya mereka ini? Aku datang itu bukan meniadakan Taurat, 1 iota. Waduh, ini benar-benar sudah tahu, saudara, suatu saat nanti aku pikir-pikir dari Adam sampai Noah ini, saudara, ya, bagaimana orang banjir itu mungkin ada yang naik di tapannya Noah kan, gitu kan, gedor-gedor. Akhirnya mereka mati tragis, sekian orang. Itu saya berpikir juga nanti pada waktu Tuhan datang kedua kalinya lagi dihukum bumi ini kan bukan pakai air lagi, tapi dia bilang pakai api loh, saudara. Kena api juga nggak mati katanya. Coba itu sengsaranya kayak apa tuh? Itu kan dicatat oleh berapa nabi? Ada 3 nabi loh tuh. Nah, dicatat mereka ini. Ada Nabi Yesaya, itu. Terus ada Sefanya, terus ada Maliaki dan begitu kan. Coba kan kalau kitab yang kita pegang ini kan itu Maliaki. Itu Maliaki pasal 4 itu berapa ayat? Itu ada 6 ayat sih, saudara. Itu bagaimana nanti? Itu orang-orang fasik, ya. Orang fasik itu yang bilang Taurat tidak berlaku, yang ganti-ganti itu fasik namanya. Makanya Yerobeam ini orang fasik karena dia mengganti-ganti hukum Tuhan. Coba itu gimana ya? Saya memang sedih loh, saudara, ya. Padahal melalui YouTube saya kira banyak orang sebenarnya yang menonton ini. Misalnya contoh yang namanya setiap Sabat itu ada namanya di Facebook itu kan, saya muat namanya berbahagialah orang yang menguduskan Sabat, yang tidak menguduskan Sabat dihukum mati. Itu ada pasal dan ada ayatnya. Enggak. Benar-benar saya bilang luar biasa benar manusia ini, ya. Susah, ya. Coba bayangkan saja, ya. Jadi tadi karena mereka tidak menghiraukan lagi, akhirnya apa? Digaruk sampai saat ini. Yang lebih parah sampai saat ini. Ini kan orang Israel kan banyak aliran-aliran, saudara. Saya mengatakan ini tidak pernah ada perintah Tuhan supaya bikin aliran. Hanya satu-satunya kitab itu namanya hukum Tuhan. Tidak pernah memerintahkan nanti ada hukum perjanjian baru, tidak pernah ada. Memang ada perjanjian barunya Tuhan. Makanya baca namanya Yeremia 31, saudara. Tapi si penerjemahan ini yang kita terima kitab ini membohongi orang. Ya. Makanya Ibrani 8 sana kan dikasih judul sama Ibrani 8 dikasih judul perjanjian baru kan. Memang benar-benar luar biasa ini, saudara, ya. Bersyukurlah kalau masih ada yang nonton. Ya. Coba Yesaya bilang,
tidak kurang panjang tanganku untuk menolong, tidak kurang pendengaranku untuk menolong. Tapi yang jadi penghalang adalah dosa. Ya, jadi penghalang itu dosa. Maka saya bilang kalau orang Kristen saja tahu itu dosa, mereka nggak akan berani mengatakan tadi Taurat tidak berlaku. Tidak mungkin akan berani namanya mengganti sahabatnya, karena ada ancamannya. Ancamannya itu bukan sekedar ancaman, saudara, itu kekal namanya. Cobalah saudara, itu yang saya bilang nekat. Ya, coba Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Coba, kejahatan betul-betul jahat. Tadi kan kita sudah baca kan namanya Hakim-Hakim 3 ayat 7, ya. Karena begitu jahatnya mereka Israel, mereka tidak mengenal Tuhan lah. Mereka meninggalkan namanya hukum, itu kejahatan namanya. Itu dosa namanya. Ya, meninggalkan atau bilang Taurat tidak berlaku itu dosa yang dosanya. Mungkin Tuhan udah muak betul-betul itu. Saking muaknya Tuhan, akhirnya apa? Dia biarkan aja orang di bumi ini kan berapa orang yang kena malapetaka. Halo? Itu jutaan orang kena malapetaka, saudara, gara-gara namanya hukumnya tadi. Kita sudah baca tadi kan 2 Raja 17 tadi kan, ya. Coba mereka tidak menghiraukan namanya hukum Tuhan ini. Mereka lebih suka namanya perbuatan nenek moyangnya. Nenek moyang dan maksud tadi kan namanya Yerobeam ini, gitu. Ini dicatat loh, saudara. Ya. Hanya persoalan sekarang Pak Pendeta ini gak mau namanya baca kitab suci ini. Dia lebih suka namanya buku tafsirannya itu, ya. Dia lebih suka namanya tafsiran namanya, kan 2 kitab sekarang ini. Orang Israel memegang namanya Talmud, orang Kristen namanya memegang namanya buku Bapak Gerejanya. Itu kan tafsiran. Jadi ingat baik-baik ya, kalau itu benar, izinkan Talmud itu, tidak mungkin Yerusalem akan dihancurkan. Halo? Ya. Pada waktu Yesua ada di bumi ini, Talmud sudah ada belum? Sudah. Ingat baik-baik ya, Talmud sudah ada. Gara-gara Talmud ini, Yerusalem akan dihancurkan. Perkataannya dia 70 tahun kemudian benar-benar tidak ada batu sampai detik ini. Siapa yang melawan ini? Ya? Itu yang dibangga-banggakan di Talmud-Talmud. Sekarang persoalan sekarang itu, jadi orang lihat Talmudnya dan lihat orang-orang Yahudinya, mereka tidak hiraukan lagi isi kitab sucinya. Disitulah, ya, kesalahan besar, saudara. Mereka lihat orang Israel sekarang kan gitu kan, dia pakai kipas, dia pakai juga, dia pakai topi yang muncul-muncul, dia pakai juga, dia ikut jambul. Dia tidak pernah pelajari namanya isi kitab suci ini, ya. Kalau saya mengatakan orang Israel makin baik, semakin rusak. Ini berdasarkan isi kitab sucinya, bukan saya mengada-ngada, ya. Makanya perhatikan khotbah hari ini, engkau mencatat, ikuti ini sampai tuntas, supaya engkau tidak gagal paham. Nah, coba kan, zaman Yesaya tadi mengatakan tidak kurang panjang tangan, tidak kurang pendengaranku. Menjadi penghalang itu adalah kejahatanmu dan amin. Jadi penghalang itu katanya. Coba kan, babak belur mereka, apakah Tuhan tidak tahu? Sekarang waktu namanya Holocaust itu, perang dunia pertama sampai kedua itu, Tuhan tahu nggak? Dia tahu. Dia biarkan saja. Itu bagian tanpa lepas tangan. Bencana itu dia lepas tangan itu. Ya, coba. Tapi dia tidak pernah akan menghapus Israel. Ada nggak kitabnya Israel itu akan dihapus? Tidak pernah ada. Ya. Malah di sana kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 14 ayat 27. 2 Raja-Raja 14 ayat 27. Tetapi Yahweh tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Jadi dia tidak pernah ada untuk menghapus namanya orang Israel dari kolong langit. Tidak ada. Kenapa dia tidak hapus?
Karena ingat perjanjian Abraham dan Ishak. Ya. Jadi zamannya Yesaya tadi kita sudah dengar, terus ini kan antara Yesaya dengan Hosea sezaman nggak? Antara Yesaya dengan Hosea itu Nabi Hosea sezaman nggak? Sejaman. Coba Hosea 4 ayatnya 6 sampai 7. Ini sejaman loh mereka ini. Coba ini mencatat kelakuan mereka ini, kelakuan Yerobeam itu dicatat terus ini saudara ya. Hosea 4 ayat 6 sampai 7. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba kan mereka tidak mengenalku lagi, mereka buang namanya hukumku. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa. Artinya dosa itu makin menumpuk-numpuk. Hanya persoalan sekarang orang Kristen itu tidak merasa berdosa, itu pembohong, penipu mereka. Sudah banyak orang mereka bunuh. Mereka tidak berkata benar, tidak sesuai isi kitab sucinya. Coba kan? Coba. Siapa yang mau bantah? Mereka nipu orang. Ini gara-gara tadi akan ditanggunglah generasi berikutnya, babak belur ini. Perbuatannya Yerobeam saudara ya ditanggung namanya berikutnya. Coba generasi berikutnya mereka babak belur sampai detik ini. Perbuatan namanya Yerobeam ini merubah-rubah hukum Tuhan. Ya. Babak belur. Makanya saya peringatkan jemaat saudara, cepat atau lambat kita akan mati. Cepat atau lambat pasti mati. Tapi sebelum kau mati, marilah kau selidiki kitab suci ini. Ya, pasti engkau selamat. Men? Ya. Makin bertambah banyaklah mereka, makin berdosalah mereka ini. Mereka menghujat-hujat namanya Tuhan. Mereka menghujat-hujat namanya hukum Tuhan. Ya. Ini fakta. Ya. Jadi ingat loh saudara, makanya saya mengatakan kalau kau baca kitab suci tuntas, bacalah namanya Yesaya, bacalah Yeremia ini, bacalah namanya Yeskiel ini, bacalah kitab-kitab Nabi yang lain, supaya engkau memiliki pemahaman yang benar. Apa itu hikmat? Hikmat itu harus tahu. Hikmat itu pengetahuan akan namanya firman Tuhan. Supaya memiliki pengetahuan akan firman Tuhan itu harus berusaha untuk mempelajari, membaca. Makanya pemazmur bilang, berbahagialah orang yang merindukan firman siang dan malam, saudara. Ya? Artinya yang kesukaannya namanya Taurat, hukumnya Tuhan, itu yang diberkati. Bukan sebaliknya orang-orang yang menghujat, ya kan? Coba yang ikuti namanya perbuatan kejahatan ini, ya. Coba kan melanggar hukumnya Tuhan, merubah-rubah undang-undangnya Tuhan, kejahatan namanya. Ya. Coba kan, kalau orang tidak paham itu juga ya sudah, itu orang sudah ditentukan mati, ya kan? Ingat kan berjalan waktu habis Yesaya siapa? Nabi siapa? Namanya Nabi Yeremia. Coba kan, Yeremia itu berusaha gak mati-matian. Yeremia saya mau beritahukan Nabi gak? Yang paling babak belur itu namanya Nabi Yeremia. Jadi Tuhan ini berulang-ulang untuk memperingatkan namanya raja-raja Israel maupun bangsa Israel pada umumnya, ini imam-imam nabi-nabi yang lain itu mereka tidak menghiraukan, mereka tertawa, mereka olok-olok saudara ya. Misalnya saya kan bukan nabi, kan melalui YouTube kan ya, kira-kira pendengarnya banyak kan? Mungkin saja udah lama begini kan, sudah 1 jam kan, sudah bosan, dia tinggalkan aja ya. Kalau engkau tidak berusaha, makanya benar karena sempitnya jalan ya, sedikit orang yang berusahalah. Kata itu kalau kamu baca namanya berusahalah melalui pintu yang berusaha itu, mari berusahalah membaca, mempelajari namanya isi kitab suci ini, pasti engkau selamat. Amin. Ya, coba dua Tawarik 36 ayatnya 15 sampai 16.
2 Tawarik 36 ayat 15-16. Catat ini. Ini terakhir sekali sampai detik ini. Sudah tidak ada raja lagi. Sudah tidak ada nabi lagi. Adapun nabi-nabi Indonesia itu, nabi-nabi dari Kristen ini palsu, itu nggak benar, tidak sesuai namanya isi kitab suci. Baca namanya 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16. Namun Yahweh Tuhan nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Tuhan itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Yahweh bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Coba sekarang, kalau orang Kristen sekarang bukan mengolok-olok lagi ini, tapi mereka menghina, bilang Taurat itu sudah tidak berlaku. Kalau sudah seperti itu, yang menanggung siapa ini? Ya. Kita tanggung loh saudara. Ya. Banyak orang mati tidak karu-karuan saudara. Ya. Giliran pada waktu dia mati dia bilang Yesus lebih mencintai engkau. Kalau kau mati namanya 70 tahun, 80 tahun, mungkin saja saya terima itu. Kalau kau mati belum sampai itu, apalagi kau belasan tahun kau mengatakan itu bahwa Yesus lebih mencintai engkau, saya protes itu. Coba kan tidak pernah ketemu kan? Bukankah dia datang di bumi ini apa? Halo, menanggung penyakit kita. Halo? Coba kan? Dia datang di bumi ini menyambung penyakit. Siapa yang mau bantah ini? Kok seenak-enaknya ajaran seperti itu? Penyimpangan demi penyimpangan itu sudah menggunung. Akhirnya apa? Dari Yeremia tadi dicatat tadi mereka mengolok-olok namanya Yeremia. Bukan mengolok-olok lagi, mereka mau membuk. Akhirnya mereka mau jebolkan namanya dalam dilemparin. Namanya Yeremia ini saudara yang memberitahukan kepada mereka supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, supaya kembali kepada Taurat. Mereka ambilkan Yeremia, lemparkan namanya ke sumur saudara. Coba sengsara nggak di dalam itu? Coba kan? Ya. Sengsara loh saudara, dilemparkan di dalamnya. Ini zaman kelaparan juga loh saudara. Ya. Zaman Yeremia itu, ya, zaman Raja Sedekia ini ada kelaparan juga. Ya. Dalam kota roti sudah kagak ada katanya, coba kan, dilemparkan saudara. Coba kan. Itu diolok-olok. Apa itu Taurat? Apa itu nama Yahweh? Akhirnya apa? Dari Yeremia berapa tahun itu dibuat? Halo? Waktu dia ke Babel berapa tahun? 70 tahun? Halo? Ya? 70 tahun. Merasakan penderitaan 70 tahun enggak? Halo? Coba suara yang keras. Ya. Coba Daniel 9 1-11 cepetan dong. Yang keras kamu baca, jangan ngantuk lah saudara. Gak enak namanya kalau lama, tapi untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu. Bacalah namanya Daniel 9 ayat 1-11. Tapi kalau bisa kamu baca lengkap itu namanya pasal 9 ini. Cepat. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku dan dia memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Yahweh kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan di Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Yahweh untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kafan serta api. Maka aku memohon kepada Yahweh Tuhanku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Yahweh yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu, dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada kami, raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini,
kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Yahweh, kami raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Yahweh, pada Yahweh Tuhan kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Yahweh Tuhan kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-Nya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena mereka tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, Mose, hamba Tuhan, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Coba saudara, ada penyesalan gara-gara kami di sini. Itu loh perbuatan nenek moyang kami yang tidak setia. Mereka melanggar namanya hukum ini. Akhirnya generasi selanjutnya itu mereka rasakan betul-betul penderitaan, saudara. Ya? Gara-gara tidak mau menghiraukan lagi namanya hukumnya Tuhan, tidak mengenal Tuhan lagi. Akhirnya kami dalam pembuangan, dalam kesengsaraan begini. Itu pengakuan seorang nabi, saudara. Daniel itu seorang nabi, 27-29 ayatnya. 27 sampai baca lengkap ya, kalau bisa kalian baca lengkap ini. Ini kan dalam pembuangan namanya ini, ya. Ada penyesalan mereka di situ, kecewa benar-benar perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka yang jahat itu. Coba. Akhirnya kejahatan mereka kita tanggung ini, mereka mengatakan mereka mengaku dosa di situ. Ini nabi loh, Daniel itu orang benar. 27 sampai 29. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ayat 27 sampai 29. Daniel 9 tadi. Cuma 27. Hah? Enggak ada 29. Jangan baca coba. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat. Sampai di situ saja. Nah, jadi ada penyesalan mereka ini yang luar biasa. Akhirnya mereka, gara-gara mereka itu kami tanggung dosa-dosa mereka. Sengsara begini, perbuatan-perbuatan nenek moyang. Itulah yang tidak disadari sampai saat ini. Khususnya namanya orang Kristen ini, tidak mau juga bergeming itu. Tetap saja sekarang dosa itu bertumpuk-tumpuk, saudara. Coba kan? Makanya saya mengatakan nanti ini dosa yang paling benar mengerikan ini. Pada waktu nanti ada perayaan namanya Pesak ini. Mulai mereka menyimpang ini, ada namanya Jumat Agung. Coba saudara, ya. Ini berapa orang ini, saudara, pengikutnya ini, saudara, tidak sedikit loh kan. Jadi ukurannya kalau orang Kristen Indonesia, kalau Eropa memang sudah tidak ada, sudah sekian persen sana sudah tidak ada lagi, karena tidak ada perayaan-perayaan. Mereka juga tidak mau lagi merayakan seperti itu. Misalnya Natal segala macam, mereka sudah tahu itu ada penyimpangannya itu. Mereka sudah nggak mau. Makanya di Eropa itu kan sudah tidak ada lagi kan. Tempat ibadah kan sudah dijual kan begitu. Kalau ada punya itu kan orang-orang nenek-nenek yang sudah pikun memang. Sudah dari mudanya dulu juga pun bisa tahu isi kitab suci. Nyandang-nyandang saja agama lah kan gitu kan. Makanya kalau ditanya sama saya agama, saya tidak punya agama, tapi saya orang bertuhan, saya orang beriman. Ya, gitulah isi kitab sucinya. Ya, Nehemia 9 juga. Nah, itu tadi kan yang 27 mungkin dia salah-salah saat tadi. Nehemia, cepat. Nehemia 9 ayat 8. Ini kedua nabi ini sama-sama di pembuangan. Ini bukan nabi ya, dari Nehemia seorang bupati. Kalau Daniel tadi nabi, kalau Nehemia bupati. Nehemia 9 ayat 1 sampai 8, cepat baca. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan menekan kayu kagum dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Yahweh Tuhan mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dan suara yang nyaring mereka berseru kepada Yahweh Tuhan mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia,
Sebanya dan Petahya orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Yahweh Tuhanmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Yahweh, Engkau telah menjadikan langit dan segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Yahweh, Tuhan yang telah memilih Abram dan membawa keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Peris, tanah orang Yebus, tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Jadi bayangkan saja ini kan, akhirnya mereka melunakkan hati Tuhan. Ingat loh itu Abraham, nah, engkau janjikan tanah ini loh, tapi toh sekarang pun kamu sudah tinggalkan kami dalam pembuangan ini. Coba kan, sudah tinggal kalau 70 tahun, sekarang kami balik lagi di sini, ini tanah perjanjian yang engkau sudah janjikan. Coba kan, 27 sampai 29. Yang cepat. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan kembali, mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukummu. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup pada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersetegang leher dan tidak mau mendengar. Jadi sangat jelas, saudara, yang diselamatkan itu orang-orang yang benar-benar yang mengamalkan hukum Tuhan, saudara. Sadar benar-benar bupati ini, saudara, ada kesalahan besar ini. Perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka itu akhirnya dibuanglah 70 tahun. Mereka kembali lagi dengan segala kekecewaan, saudara. Yerusalem sudah ditumbuhi rumput, hancur itu, saudara. Dihancurkan, akhirnya mereka bangun kembali lagi. Nah, waktu mereka bangun, saudara, mereka bersumpah, saudara. Kalau kau baca ini namanya Nehemia 9 ini, bagaimana mereka mengaku dosa. Akhirnya kalau kau baca namanya Nehemia 10 di sana, tanda-tanda di atas material. Mereka akan mau kembali kepada hukumnya Tuhan. Mereka akan mau kembali kepada Tauratnya Tuhan. Tapi berjalanlah waktu apa? Makanya perlu sekali saudara itu membaca tuntas kitab suci ini. Makanya perbuatan-perbuatan mereka sampai saat ini kalau kau baca namanya Nehemia sangat 13, itulah benih lagi, benih dosa lagi tumbuh lagi sampai Yahweh datang di bumi ini. 600 tahun kemudian kan dia datang di sini. Nah, dosa yang paling menumpuk lagi mereka bunuh namanya Tuhan mereka, saudara. Mereka tidak terima loh, saudara. Coba mereka tinggalkan namanya hukumnya Tuhan ini. Itulah perbuatan-perbuatan mereka. Makanya kau baca di sana, misalnya Yohanan 7 ayatnya 19 sana, mereka tidak ada lagi yang melakukan Taurat ini. Mereka menyimpang ini, mereka tinggalkan katanya. Coba kan. Makanya apa itu dosa? Kalau engkau tidak tahu itu dosa, belajarlah namanya isi kitab suci ini. Dosa itu melanggar namanya hukum Tuhan. Amin. Roma 4 ayat 15. Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Coba. Kalau tidak ada namanya Taurat, tidak mencatat pelanggaran, tidak merasa dosa. Roma 5 ayatnya 13. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Coba kan, sebelum namanya kitab Taurat itu tidak bicara dosa. Lu kawin istri orang gak dosa. Lu kawin saudaramu sendiri tidak dosa. Dengan adanya Taurat itu maknanya bilangnya dosa. Jadi dosa itu apa? Pelanggaran hukum Tuhan. Coba
Dosa itu apa? Pelanggaran. Pelanggaran hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Coba kan, jadi dosa itu melanggar hukum Tuhan. Coba diajarkan kita ini supaya malah bukan melanggar lagi, ya? Ini suruh buang. Suruh buang itu tahu sekalipun Tuhan aku datang bukan menyatakan Taurat, tapi mereka bilang dari mimbar sampai saat ini mereka buang. Pesaknya tanggal 14, Nisan bilangnya Jumat Agung, bilangnya di dalam ada sabatnya hari perhentian gitu loh, kekal gitu, tapi bilangnya mereka Minggu. Dosa nggak itu? Halo? Dosa. Kalau mereka bilangnya nggak dosa, coba deh kasih saya pasal berapa, ayat berapa. Makanya Pak saya bilang itu pengecut namanya di mimbar-mimbar itu. Mereka tidak berkata benar itu. Dari perempuannya sampai laki-laki tidak berkata benar. Mereka penipu. Tidak berkata benar. Lanjut. Ya. Galatia 5 ayatnya 13-14. Dapat? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kan seluruh hukum ini akan tercakup, akan tergenapi semua kalau engkau melakukan namanya hukum tuh. Jangan lu bilang saya sudah ditebus Yesus, katanya udah kita dosa apa saja. Ini pembohongan yang luar biasa, pengajaran sesat ini tidak benar ini. Ya, coba kan. Jangan kebebasan ini jangan kau salah gunakan. Ya. Betul. Sekarang lu tidak ada domba lagi, dengan darahnya namanya Yesua ini sudah dibentak. Ingat, jangan engkau langgar lah. Kalau engkau melanggar lagi nanti tidak ada lagi amin. Amen. Coba satu orang. Jadi dalam kemerdekaan ini kau salah gunakan. Coba Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Elohim bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Cobalah saudara, ya? Kau tahu, tadi sudah diperingatkan, tapi kalau engkau bandel lagi, tidak mungkin lagi akan kau turunkan nama kau korbankan lagi. Ya? Kematian. Ibrani 10 ayat 26-31. Dapat? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Mose, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Cobalah saudara, ngeri benar kalau kita jatuh dalam tangan Tuhan ini. Jangan sepelekan pengorbanannya ini. Engkau dihapuskan namanya dosamu, sudah dihapuskan, sudah diputihkan, sudah digantikan namanya domba, tapi jangan sengaja. Kalau engkau tetap sengaja bandel, lu bilangnya Taurat itu tidak berlaku lagi, dibuang usah, tidak ada korban lagi. Itu mati yang mengerikan. Ini bukan saya loh, ini ada ancamannya saudara. Mereka begitu sengajanya sekarang mereka tulikan telinga dan mereka membutakan masa, tetap mereka melanggar ini sampai saat ini. Dan atas perbuatan-perbuatan mereka kita tanggung saudara. Banyak sudah keluarga kita juga yang mati gak karu-karuan sudah. Mungkin ada orang mati celaka, mungkin ada orang mati karena penyakit. Ya kalau penyakit itu mengenai 70-80 tahun itu sudah umur. Tapi kalau kau mati masih muda segala macam, ini atas perbuatan-perbuatan mereka itu. Coba, sudah dikasih tahu tepangnya, ingat baik-baik. Kau langgar satu saja, kau abaikan satu saja,
berarti kau salah seluruhnya. Coba satu orang, Yakub 2 ayatnya 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Coba saudara, kamu tidak berzina tapi kamu pelanggar juga kan. Terus sekarang kalau misalnya sekarang lu sabar disuruh Tuhan, terus kau gantikan, ini melanggar bersalah seluruhnya. Lu bersalah seluruhnya. Gak ada artinya lu tidak akan ketemu Tuhan itu. Bukan saya, ini loh tulisannya. Ada gak yang memahami ini? Ya? Coba kan. Ya? Kau mengatakan hukum itu, tapi kau mengabaikan satu bagian saja pun sudah bersalah seluruhnya. Siapa yang menolak itu? Ya? Mengajak orang yang tidak benar ini saudara. Ya? Mengajar kita ini ada jalan yang lurus, tapi ujungnya kata apa? Mau saudara. Ingat perkataannya, orang sudah dikasih tahu, diberitahukan ini ada hukumnya, ada pasal, ada ayatnya, tetap namanya mengabaikan, tetap tidak pedulikan. Kata namanya Ulangan 29 sebagai terakhir, Ulangan 29 ayat 19-21. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, dengan berkata aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Maka Yahweh tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Yahweh akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Yahweh akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Yahweh akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya ia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Coba kan saudara. Makanya kalau kau baca namanya Ulangan 28 ada namanya berkat dan ada kutuk. Sudah dikasih tahu di situ, tetap saja bandel. Maka aku pisahkan orang ini supaya orang ini kena celaka. Saudara. Berapa orang di dunia ini yang ditelan oleh malapetaka? Ya, berapa orang yang mati? Masih ingatan kita sampai saat ini penyakit virus ini belum bisa dituntas. Berapa juta orang mati karena penyakit ini? Halo, ya? Bukan karena mereka mengacak-ngacak namanya perkataan itu, bukan mengacak-ngacak hukum Tuhan ini. Siapa yang melakukan dosa ini? Makanya saya bilang dosanya Eropa ini dipindahkan di Indonesia. Ya? Indonesia ini kan nurut saja, dia tidak mau peduli juga, saudara. Karena mereka jadikan ladang. Ya? Jadi mereka jadi ladang, makanya sekarang ada namanya aliran-aliran karena apa? Karena cari isi perutnya mereka ini. Ya? Akhirnya dengan isi perutnya mereka akhirnya mati, tidak berkata benar di mimbar. Ya. Marilah kau renungkan lagi, yang kau catat tadi itu, mari kau renungkan lagi, kau baca ulang, pasti engkau selamat. Amin. Haleluya. Tidak sempurnalah